Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnu Prasetyo dari kelas pagi semester 6 Fakultas Perikanan Prodi Budidaya Perairan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya baca untuk memenuhi tugas manajemen pemberian pakan dengan dosen pengampu Pak Asyari. Nah, jurnal yang telah saya baca dan saya review berjudul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan terhadap pertumbuhan dan kelulus hidupan benih tawes Puntius javanicus. Nama jurnal Journal of Aquaculture Management and Technology. Volume dan halaman volume 3 nomor 4 halaman 67 sampai 74. Tahun 2014. Penulisnya Muhammad Ahmad Rifki Hanif, Subandiono dan Pinandoyo. Reviewer saya sendiri Aditya Wisnu Prasetyo. Review dilakukan pada tanggal 6 Maret 2014. Tujuan penelitian mengkaji pengaruh tingkat frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelulus hidupan benih tawes serta mengetahui frekuensi pemberian pakan yang menghasilkan pertumbuhan dan kelulus hidupan terbaik bagi benih tawes. Subjek penelitiannya yaitu benih ikan tawes dengan nama latin Puntius javanicus. Metode penelitiannya, metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental laboratoris menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap. Yang pertama, perlakuan A, frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari yaitu pada pukul 8. Perlakuan B, frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari yaitu pada pukul 8 dan 8 malam. Perlakuan C, frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari yaitu pada pukul 8 pagi, jam 2 siang dan jam 8 malam. Perlakuan D, frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari yaitu pada pukul 8 pagi, 12 siang, 4 sore dan 8 malam. Definisi operasional variabel dependent, ikan yang digunakan adalah benih tawes. Ikan tersebut berasal dari pembenihan alami hasil produksi PBI Malahayu, Brebes. Benih tawes tersebut berumur 1,5 bulan dengan bobot rata-rata 2,51 sampai kurang lebih 0,36 gram dan panjang standar rata-rata 4,7. Jumlah benih yang digunakan untuk tiap perlakuan dan ulangan adalah sebanyak 20 ekor, sehingga total kebutuhan benih tawes selama penelitian sebanyak 240 ekor untuk 4 perlakuan dan 3 ulangan. Benih tawes terlebih dahulu diadaptasikan dalam akuarium selama 2 hari agar benih tersebut diharapkan mampu menyesuaikan kondisi dengan lingkungan barunya. Benih tawes diukur panjang total, panjang standar, tinggi tubuh menggunakan milimeter blok dan dilakukan pengukuran bobot untuk tiap individu dan tiap akuarium menggunakan timbangan elektrik dengan ketelitian 0,01 gram sebelum dan sesudah masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan benih tawes adalah selama 40 hari. Definisi operasional independennya, pakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pakan buatan komersil bentuk pelet dengan diameter 2 mm. Pakan tersebut bersifat terapung, berwarna coklat tua. Dengan kandungan nutrisi pada pakan tersebut adalah sebagai berikut: protein 31-33%, lemak 3-5%, serat 4-6%, abu 10-13%, serta air 11-13%. Pemberian pakan dilakukan dengan metode aid station, yakni pakan diberikan sedikit demi sedikit sampai 80% ikan tidak lagi merespon pakan yang diberikan. Lama waktu tiap pemberian pakan berkisar 30-45 menit. Jumlah pakan pada setiap kali pemberian dilakukan penimbangan sehingga dapat diketahui jumlah pakan yang diberikan untuk setiap waktunya dan jumlah total pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan. Langkah penelitiannya, pertama, bahan alat yang digunakan dalam penelitian benih ikan tawes yaitu benih itu sendiri, kemudian pakan dan medianya. Penelitian ini dilaksanakan selama 50 hari, meliputi 10 hari persiapan dan 40 hari masa pemeliharaan. Hasil penelitian yang pertama dari pertumbuhannya, berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi pada benih tawes. Tingkat konsumsi pakan tertinggi adalah pada perlakuan C dan D. Perlakuan C dan D menghasilkan tingkat konsumsi pakan tertinggi karena frekuensi pemberian pakan pada perlakuan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan A dan B, serta diduga waktu pemberian pakan pada perlakuan tersebut sesuai dengan laju pengosongan isi lambung benih tawes.
Yang kedua, rasio konversi pakan dan rasio efisiensi protein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan tidak berpengaruh nyata terhadap rasio konversi pakan dan rasio efisiensi protein. Nilai FCR antar perlakuan hampir sama, yaitu di kisaran 1,89 sampai 2,08. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan benih tawes seberat 1 kg dibutuhkan pakan sebanyak 1,89 sampai 2,08 kg. Yang ketiga, kelulus hidupan. Nilai kelulus hidupan benih tawes menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelulus hidupan. Pada perlakuan D terlihat memiliki tingkat kelulus hidupan atau survival rate paling rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena ada dua ulangan dalam perlakuan D yang memiliki nilai survival rate yang paling rendah jika dibandingkan dengan perlakuan atau ulangan lainnya. Survival rate yang rendah karena banyaknya kematian ikan pada perlakuan tersebut. Kemudian kekuatan penelitian dari jurnal yang setelah saya baca dan review ini, yang pertama kesimpulan sesuai dengan tujuan, yang kedua hasil penelitian memuat semua parameter yang diukur dalam penelitian, yang ketiga mendorong adanya penelitian lanjutan. Kelemahannya banyak menggunakan jurnal atau rujukan pustaka lebih dari 10 tahun terakhir. Kesimpulannya, perbedaan frekuensi pemberian pakan mempengaruhi pertumbuhan namun tidak mempengaruhi tingkat kelulus hidupan benih tawes. Frekuensi pemberian pakan 3 dan 4 kali sehari menghasilkan pertumbuhan terbaik bagi benih tawes. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.